Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam program Halaqah Ngaji Kitab pertama ya di bulan Januari tahun baru ya 2025. Insyaallah melanjutkan kajian usul tafsir ya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan di sesi kedua ya nanti tafsirnya, teori dan prakteknya, guru dan murid. Ibnu Taimiyah itu gurunya ya, Ibnu Katsir itu muridnya. Ya. Jadi Ibnu Katsir itu kan mengamalkan metode yang yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Kan nanti di dalam usul tafsir ini ada pembahasan Ibnu Taimiyah ditanya cara terbaik dalam menafsirkan Quran itu bagaimana? Ya, kata Ibnu Taimiyah yang pertama Quran dengan Quran. Ya, kemudian Quran dengan sunnah, ya, kemudian Quran dengan qaul ya atau asar para sahabat tabi'in. Nah, itu diterapkan oleh Ibnu Katsir. Walaupun Ibnu Taimiyah tidak menulis secara khusus ya dalam tafsir. Walaupun tentu tidak secara runut ya, tapi modelnya itu fatwa. Itu dalam Majmu'atul Fatawa beliau kan ada bagian khusus tentang tafsir. Jadi kalau kita ingin lihat keilmuan ya Ibnu Taimiyah, tinggal baca aja kitab-kitab itu luar biasa. Majmu' Fatawa itu kan kumpulan beragam ilmu, akidah, ya kan, akhlak, fikihnya, termasuk ada tafsir, ada hadis, semua lengkap dalam Majmu' Fatawa itu. Kadang orang mudah menuduh ya ulama besar tapi belum membaca bukunya, belum membaca kitabnya. Ya. Kita lanjutkan di halaman 48. PDF ya, PDF 48. Kang Deden. Kang Deden, sudah Kang Farid. Salam. Lan. Kemana kan? Depan halaman 48. Di situ biasa online. Di paragraf kedua. Ya, siapa yang membaca dulu? Silakan. Bapak tanah jangan ulama. Halaman 48. Kang Agus, ada? Halaman 48. 48. Kalimat apa? Paragraf kedua. Jajaran kedua. Paragraf kedua. Barisnya berapa? Enggak, paragraf. Paragraf itu kan berarti di sini setelah 3 baris itu paragraf baru tuh. Alinea baru. Waqad tanaza. Itu bukan yang itu, yang satu lagi, Mas. Itu ayat 2 kita. Oh ya benar itu. Tapi beda itu malah mana beda. Iya, tanaza. Iya. Iya betul. Waqad tanaza'al ulama'u fi qawlis sahibi nuzilat hadhil ayatu fi kadza. Hal apa ya jadi? Jadi majrul musnadu. Jadi apa musnadu? Musnadi yang udah pilih. Musnadi kama yang kurus sababu. Jadi apa sababu? Kama yang kurus sababu. Kalau sababa jadi fa'il, kalau sababa jadi maf'ul bih. Mana yang lebih cocok? Dilihat arti.
Karena yadkurus Sebab itu sebab itu jadi pelaku atau jadi objek? Objek. Objek yang menyebutkan sebab berarti yadkurus sababa nah, alladhi unzilat bi ajrihi awu yajri majrot mujri sama kayak tadi majro. majrot tafsiri minhul ladhi laisa bimusnadin fal bukhariyu yadkhuluhu Nah, kalau ya dulu itu lazim tidak bisa mendatangkan objek. Kalau di sini ada u-nya, u-nya udah pasti jadi objek nih, maka nggak bisa dibacanya dulu. fal bukhari Berarti dibacanya apa? yudhiku Nah, dimutadikan, jadi bukan yang dulu tapi yudhilu. fal bukhari yudhiluhu Hmm. bimusnadin wa ghairuhu la yudkhiluhu fil musnadi wa aktsaro Waksaru aja di muntada. aksaru taru wa aksaru al musanidu Nah, ini jama dari musnad tadi. Masa ini di berarti. aksaru Waksaru. al musanidi ala hadzal istilahu Kan ada ala di situ. ada Ala hadanya kan majrur, imal dijarin dengan ala. Lalu istilahnya jadi apa? Bukan. Ma'rifah ada. Jadi apa? Isim ma'rifah setelah isim isyarah itu jadi apa? Ada. Pada. Jadi pada. Berarti ala hadal. Hadanya tadi kedudukannya apa? Hada. Oleh ala fungsinya apa? Nah, berarti hadanya Isim. majrur, imal dijarin. Berarti istilahnya mengikuti badal kan mengikuti adanya majrur berarti istilahnya majrur. Karena dari istilahi kamusnadi Ahmadu. Kenapa Ahmadu? Kamusnadi Ahmad. Ahmada. Kenapa? Jadi belum pilih dari musnad tapi dia majrurnya dengan fathah karena ghair munsharif. Berarti itu Ahmad. Iya. Kamusnadi Ahmada wa ghairahu. Nah, ghairi kalau ghair Tadi ada patah. kalau ghair dia bukan ghair munsharif tanda majrurnya kasroh. Bihilafi ma ila dzukira Sababan dzukira sababan dzakara dzukira idza dzukira Ida dakaro berarti. idza dzakara sababan nuzilat iqabuhu Akibahu. fa innahum kulluhum yadkhulu Sama kayak tadi tuh. Yudhiluna. Kulluhum yudkhiluna Mislah jadi maf'ul bih. yadkhuluna misla hadza fil musnadi. Ya, sudah ya, cukup. Waqad tanazal ulama dan para ulama berselisih ya, maksudnya berbeda pendapat. Fi qauli shahibi ya tentang perkataan seorang sahabat, seorang sahabat. Sahabat itu kan jama ya. Mufradnya shahib ya. Nuzilat hadhil ayatu fi kada. Ya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan ini. Ya, jadi kalau sahabat berkata nuzilat hadil ayat fi kaza ya, ayat ini turun berkenaan dengan ini. Itu kan sebelumnya sudah dibahas. Ada sigot ya, redaksi yang menunjukkan ya sababun nuzul secara jelas. Ya, ada yang tidak secara jelas. Ya, kalau secara jelas itu
Misalnya disebutkan kisah peristiwa, ya lalu di akhirnya disebutkan fanuzilat, maka turun, maka diturunkan gitu. Jadi langsung ya disebutkan rangkaiannya. Ya, jadi ada kisah, ada peristiwa, lalu turun ayat. Berarti itu sorry jelas menunjukkan itu sababun nuzul. Nah, ada pun yang tidak sorry, yang tidak jelas ya dengan redaksi seperti ini. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ini. Nah, berkenaan, kata berkenaan itu tidak secara pasti menunjukkan sababun nuzul karena bisa jadi itu terkait ya kejadian seperti ini, kasus seperti ini ya terkait dengan ayat ini, tercakup dalam makna ayat ini. Walaupun dia bukan sebagai sababun nuzul. Misalnya ayatnya udah turun. Ya nanti ada kasus, nah ternyata kasus ini petunjuknya ataupun solusinya ada di ayat ini gitu. Ya. Nah, itu kan berarti bukan sababun nuzul. Cuman makna ayat itu mencakup kasus tadi gitu. Nah, itu dengan menggunakan redaksi seperti ini. Nuzilat hadil ayat fi kada. Seperti yang contoh-contohnya udah kita bahas kan ya di yang sebelumnya itu. Nah, tapi di sini yang dibahas apakah pernyataan sahabat nuzilat ayat fi kada ini hal yajri majrul musnad? Ya, apakah dia dihitung gitu ya atau diberlakukan ya sebagai apa namanya musnad ya maksudnya sebagai hadis ya sebagai apa namanya ya hadis yang disandarkan gitu ya kama yakuru sababal ladzi unzilat li ajli sebagaimana menyebutkan sebab yang ia diturunkan karenanya. Nah, kalau yang sabab alladzi unzilat li ajli ini jelas ya menunjukkan sababun nuzul. Au yajri majra tafsiri minhu alladzi laisa bimusnad. Ya, ataukah berlaku ya sebagai tafsir darinya ya yang bukan sebagai musnad. Ya, yang bukan sebagai apa namanya? Ya, hadis ya maksudnya hadis yang disandarkan kepada Nabi. Musnad maksudnya sahabat itu apakah dia meriwayatkan itu dari Nabi atau bukan gitu? Ya, dari Nabi atau bukan? Karena kan ada redaksi-redaksi yang walaupun tidak secara langsung ya, misalnya mengatakan aku mendengar Rasul atau Rasul bersabda gitu ya. Tapi misalnya redaksi itu kami diberitakan ya, kami dilarang. Itu walaupun dia menggunakan redaksi seperti itu kan disebutnya marfu hukman, dihukumi marfu. Karena ketika sahabat mengatakan kami diperintahkan, kami dilarang, siapa yang memerintahkan itu? Nabi, pasti Nabi. Jadi ya itu disebut mauquf sanadan ya marfu'un hukman. Secara sanadnya memang tidak menyandarkan langsung ke Nabi sahabat itu. Ya, tidak langsung menyandarkan kepada Nabi. Ya, tetapi redaksi yang diucapkan oleh sahabat itu dihukumi marfu, dihukumi pasti dari Nabi. Yaitu redaksi-redaksi ya mereka mengatakan kami diperintahkan, kami dilarang, dihalalkan bagi kami, misalnya diharamkan bagi kami. Nah, apakah ini termasuk yang seperti itu atau tidak? Seperti kan kalau dalam hadis apa namanya yang dihalalkan apa dua darah itu ya uhilat lana maitatani wa daman. Itu kalau secara marfu kan itu doi pada situ tidak marfu ya dari Nabi tapi mauquf kepada sahabat. Mauquf kepada sahabat karena redaksinya uhilat lana dihalalkan bagi kami
Nah, berarti itu dihukumi secara marfu karena yang menghalalkan siapa? Pasti Nabi. Pasti dari Nabi, nggak mungkin para sahabat menghalalkan itu sendiri. Nggak bisa. Nah, itu disebutnya marfu hukman. Nah, kalau dalam dalam kasus ini, redaksi seperti ini, apakah dikategorikan marfu hukman atau tidak? Ya, dikategorikan sebagai musnad ya yang disandarkan kepada Nabi atau bukan? Wal Bukhari yudhilu fil musnad. Di sini ada catatan kaki ya kalau di PDF ini, yakni bil musnad al marfu ya. Yang dimaksud dengan musnad ya yaitu maksudnya marfu. Ya marfu itu apa pada hadis? Ini disandarkan kepada Nabi. Nabi. Ini bukan ngebahas ilmu nahu, itu beda ya. Marfu dalam ilmu nahu apa beda lagi? Marfu dalam ilmu hadis yang sampai kepada Nabi. Kalau yang sampai kepada sahabat mauquf. Kalau ke tabiin waktu. Nah, gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan musnad marfu ya yang sampai kepada Nabi, walidzalika abar ba'dum biqaulil marfu'ul musnad. Oleh karena itu sebagian mereka mengungkapkan dengan perkataannya marfu musnad fi muqabalatil hadis mauquf ala sahabi ya yang dibandingkan dengan mauquf ya terhadap sahabat ayina ba'dhum ya'tabiru hadzal qaul min qabilil hadis marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dhum ya'tabiru min qauli sahabi wa tafsirihi ya wa qala al-hakim an-nasabi min sahabi alladhi syahida al-wahyi wa tanzil idza ahbaro an ayati min al-Quran an nuzufi kadza wa kadza fa inna haditsul musnad wajar ala hadzal istilah Ibnu Salah wa ghairuhu wa yabdu anna al-haqqa fi hadha wa ma sa'ilahi al-hafidh Ibnu Hajar min anna al-qawsabi fi ma la majala fihi lil ijtihad wa la huwa manqulun an lisan al-arab ya'tabiru min qabil al-marfu wa illa fala wa la'ala hadha ma tushir ilayhi ibaratu syair al-islam at-taliyah bihilafi bima idza dzukira ila akhirih li anna hadha min qabil naql mahad alladzi la majala fihi lirra'i. Ya. Nah, itu jadi ada perbedaan pendapat. Makanya di sini katakan tanazal ulama. Ulama berbeda pendapat. Apakah ketika sahabat mengatakan nuzilat hadir fi kada itu dihukumi marfu dari Nabi ataukah hanya sahabat saja sebagai tafsir dari sahabat? Ya, sebagai tafsir dari sahabat. Sebagaimana kalau yang sababun nuzulnya jelas, nah itu memang disandarkan kepada kepada Nabi. Karena sahabat itu nggak mungkin dia ilmunya dari diri sendiri. Ya tahu dari mana sahabat misalnya ayat ini turun berkenaan dengan ini. Walaupun mereka menyaksikan langsung, ya kan tetap ada ada penyampaian ataupun ada secara langsung dari Nabi. Ya, ada arahan dari Nabi SAW. Ya, nah maka Imam Bukhari itu memasukkannya dalam musnad dan sedangkan yang lainnya tidak memasukkannya. Kebanyakan musnad-musnad itu dengan istilah seperti ini, seperti musnad Ahmad dan yang lainnya. Ya, maksudnya dengan istilah marfu hukman tadi. Ya, jadi dikatakan oleh sahabat tidak langsung disandarkan kepada Nabi, tapi dihukumi dari Nabi. Nah, kebanyakan musnad-musnad itu yang di marfu itu marfu hukman. Ya, kata Ibnu Taimiyah seperti musnad Imam Ahmad disebut musnad itu karena begitu. Yang disandarkan kan musnad itu. Bihila fima idza dzakara sababan nuzilat akibahu. Berbeda dengan apabila dia menyebutkan sebab ya yang diturunkan setelahnya, setelah sebab itu. Jadi ayat turun setelah sebab tersebut. Fa innahum kullum yudhiruna misla hadza fil musnadi. Mereka semua memasukkan yang semisal ini dalam musnad. Ya, artinya dihukumi marfu. Jadi kalau yang tadi jelas menunjukkan sababun nuzul disebutkan kisah lalu fanuzilat gitu. Maka turunlah ayat itu jelas itu sebagai sababun nuzul. Kalau yang jelas sebagai sababun nuzul dia dihukumi marfu sepakat. Tapi kalau yang tidak jelas tadi redaksinya nuzilat hadil ayat fi kada itu tidak jelas ya tidak tegas. Nah, ini di perbedaan pendapat.
apakah dihukumi marfu atau tidak. Ya, nah kalau dilihat tadi dari catatan kaki ya, eh, sebenarnya di sini Ibnu Taimiyah tidak mentarjih ya. Belum kelihatan beliau menguatkan yang mana gitu. Belum kelihatan. Tapi memang seperti kata Ibnu Hajar ya di penjelasan tadi di catatan kaki mengatakan ya dihukumi marfu secara hukum, marfu hukmah itu kalau isi perkataannya adalah berisi hal goib ya, hal goib yang bukan wilayah akal, istihad, maksudnya istihad, bukan wilayah istihad, hal-hal tentang hal goib ya kan, yang nggak mungkin para sahabat bisa memahami dengan akal. Tapi kalau wilayahnya istihad, nah itu tidak dihukumi marfu. Jadi dilihat dulu. Kalau wilayah istihad, apa namanya? Nah, apalagi kan tadi tidak sorry sebagai sahabat penusul. Jadi misalnya sahabat menemukan kasus, ternyata kasus ini mirip dengan ayat ini. Dia bukan sahabat penusul. Nah, kira-kira mengatakan kasus tersebut mirip ya atau tercakup dalam makna dalam petunjuk ayat tersebut itu masuk wilayah istihad nggak? Wilayah istihad nggak? Kira-kira ada istihad sahabat nggak untuk memikirkan kasus ini mirip dengan ayat ini? Masuk dalam ada wilayah istihad. Nah, kalau ada wilayah istihad berarti nggak masuk marfu. Berarti itu sebagai tafsir dari sahabat. Gitu. Jadi ini yang dikuatkan. Jadi kalau yang tadi redaksi Nuzilat Hadil Ayfi kada berarti nggak masuk marfu, tidak termasuk musnad dari istilahnya. Karena di situ ada wilayah istihad sahabat. Karena sahabat beristihad menurut apa namanya akal pikirannya yang dikerahkan untuk memahami ya kaitan antara suatu peristiwa dengan suatu ayat. Di situ ada wilayah istihadnya. Ya, makanya kan ada tuh yang salah memahami. Karena kan sahabat tuh berbeda-beda ya tingkatan keilmuan. Ya, termasuk juga ada tabiin yang salah memahami ya, lalu diluruskan oleh sahabat. Ya, misalnya kan memahami ayat itu pernah disinggung ya sebelumnya. Ayat sa'i itu kan dalam ayat sa'i gimana bunyinya? Inna sofa wal marwata min syairillah. Yes. Inna sofa wal marwata min syairillah. Fala Kalau dia minta marah, fala junah alaihi an yatawafa bihi. Nah, itu ada kata fala junah. Fala junah itu apa? Tidak mengapa. Kalau tidak mengapa itu biasanya menunjukkan hukum apa? Mubah sa'i hukumnya apa? Wajib. Nah, itu kan kalau orang tidak memahami, ya itu ada. Kalau tidak memisahkan dengan benar itu bisa salah memahami. Ya, karena kan itu diluruskan ya. Ada yang memahami, oh berarti kalau begitu nggak apa-apa, tidak saya juga. Jadi kan itu adalah Aisyah, kata Aisyah. Kalau memang pemahamannya begitu, harusnya redaksi ayatnya bukan fala junah apa? Fala junah alaikum ya. Fala junah apa ayat tawafa bihim. Nah, harusnya fala junah alla ayat tawafa bihim. Kalau memang bermaknanya seperti itu harusnya pakai la. Jadi kenapa ada kata fala junah alaikum? Tidak mengapa karena dulu orang-orang jahiliyah pun melakukan itu dari Safa ke Marwah itu. Tapi
mereka ritualnya untuk berhala. Jadi orang-orang Muslim itu yang tahu dulu orang jahil melakukan, mereka riskan gitu ya untuk melakukan itu karena khawatir sama seperti orang jahiliyah. Maka oleh ayatnya dikatakan enggak mengapa, karena kan walaupun sama-sama, ini kan beda, ini kan melaksanakan perintah Allah. Ya, bukan karena ritual untuk berhala itu. Ya karena itu apa namanya karena bisa jadi salah memahami dalam istihad, ada perbedaan di antara para sahabat ya keilmuan mereka. Jadi kalau ada wilayah istihad ya tidak termasuk. Wa idza urifa hadza faqaulu adihim ya. Apabila hal ini diketahui, maka perkataan salah seorang dari mereka nuzilat fi kada ya diturunkan berkenaan dengan ini la yunafi qaulal akhari, tidak menafikan perkataan yang lainnya nuzilat fi kada. Nah, jadi ada perbedaan bisa jadi. Jadi satu sahabat mengatakan ayat ini berturun berkenaan dengan ini. Sahabat lain mengatakan berkenaan dengan ini, beda peristiwanya. Nah, kalau kita memahami ini, kata beliau, kita tidak akan melihat adanya pertentangan. Tidak bertentangan. Ya, karena tadi tidak jelas menunjukkan sabab nuzul. Ya, tetapi hanya mengaitkan suatu peristiwa dengan ayat tersebut. Walaupun bukan sabab nuzulnya. Idza kana labdu yatanawalu, apabila lafadznya ya mencakup keduanya, kama dzakarna hu fi tafsir bil misali, sebagaimana telah kita sebutkan dalam tafsir dengan contoh. Ya, ini kan sedang menjelaskan perbedaan tafsir ya di antara salaf, para sahabat tabi'in ya. Nah, itu kata beliau kebanyakannya itu perbedaannya tanawu, variasi saja, bukan perbedaan yang tadad, bukan perbedaan yang bertentangan, kontradiksi tidak. Nah, itu dari mana tanawunya, variasinya? Nah, itu sebagaimana halnya satu ulama ya, sahabat misalnya memberi satu contoh, karena ayat-ayat itu kan maknanya global, umum, lalu diberi contoh khusus. Nanti sahabat lain memberi contoh yang berbeda. Nah, itu kan tidak bertentangan, hanya beda contoh, tapi maknanya sama. Nah, begitu juga dalam hal ini, ketika mengaitkan satu ayat ya terkait dengan suatu peristiwa tertentu, sahabat lain mengaitkan dengan peristiwa yang lain, tidak bertentangan. Jadi perbedaannya tanawu saja. Begitu. Ya, jadi jangan langsung menyimpulkan, oh berarti ini bertentangan ya. Dipahami dulu. Ya, kadang kan orang-orang liberal ya suka mengotak-ngatik masalah tafsir. Jadi mereka di situ main di situ, masuk ya, itu lihat ya para ulama berbeda pendapat. Ya, mereka nggak paham mana yang disepakati, mana yang menjadi perbedaan pendapat. Mereka masukkan semuanya kepada perbedaan pendapat, sehingga hal nyeleneh pun jadi diakui gitu, supaya dilegalkan ya hal-hal yang nyeleneh ya, padahal nggak ada ya para ulama, para sahabat ya hal-hal yang nyeleneh yang melanggar prinsip-prinsip Islam itu bukan wilayah perbedaan pendapat, semua disepakati. Wa idza dzakara ahaduhum la sababan nuzilat li ajlihi wa dzakara al-akharu sababan. Apabila salah seorang dari mereka menyebutkan suatu sebab baginya ya bagi ayat itu, ya, nuzilat turun li ajlihi ya dikarenakan olehnya, oleh peristiwa tersebut. Nah, yang lainnya menyebutkan suatu sebab. Faqad yumkin sidqu ma bi antakuna nuzilat akibat tilkal asbabi. Nah, maka sungguh memungkinkan membenarkan keduanya. Jadi ketika
ada sahabat yang menyebutkan sababun nuzulnya jelas itu sababun nuzul ya. Ada sahabat lain menyebutkan sababun nuzul yang berbeda dan juga jelas itu menunjukkan sababun nuzul. Apakah ini bertentangan? Belum tentu juga. Nah, karena bisa jadi sababun nuzul itu enggak satu. Jadi ada banyak. Yang ini sababun nuzulnya ini. Jadi sababun nuzul itu jangan dipahami yang satu peristiwa, tapi dari beberapa peristiwa, ya kan? Itu semuanya menjadi sebab lalu turun ayat. Ya, jadi sababun nuzul itu bisa lebih dari satu. Ya kan? Turun setelah sebab-sebab ini. Sebab-sebab ini banyak. Autapun nuzilat marratain. Nah, bisa kemungkinan kedua turunnya ayat itu 2 kali bisa jadi. Turunnya berulang. Marratan lihada sababi wa marratan lihada sababi. Satu kali untuk dengan sebab ini, satu kali dengan sebab ini. Jadi jangan langsung disimpulkan bertentangan, dilihat dulu. Kadang kan orang karena orang itu hobi debat ya, pekerjaannya hanya debat, jadi nggak dilihat dulu esensi. Sebenarnya yang dia debatkan itu nggak bertentangan. Gitu ya, ini memandang dari aspek ini memandang sebenarnya nggak bertentangan, ngapain diperdebatkan. Ya, jadi debat itu juga ada seninya, ada ini. Dilihat dulu mahalun nizanya, titik tengkarnya dilihat dulu. Ya, titik perselisihan yang menjadi perselisihan itu benar nggak itu hilaf tadot itu. Ataukah cuma hilaf tanawu? Kalau hilaf tanawu nggak usah diperdebatkan. Ya, kalau hilaf tadot, nah baru itu silakan diperdebatkan dengan dalil ya, argumentatif. Wa hadzani sinfani alladzani dzakarnahuma fi tanawwi tafsiri. Dan 2 macam yang kami sebutkan ini adalah dalam keragaman tafsir. Taratan litanawil asma'i was sifat ya satu sisi gitu ya, terkadang beragam dalam asma was sifat ya, nama-nama dan sifatnya. Jadi nama-nama itu maksudnya lafadz ya. Jadi disebut dengan lafadz ini ya sifatnya berbeda-beda. Wa taratan lidzikri ba'di anwa'il musamma wa aqsamihi. Ini kesimpulan ya dari yang beliau sebutkan sebelumnya. Nah, terkadang untuk menyebutkan sebagian macam yang diberi nama tersebut dan macam-macamnya dan pembagiannya. Katam silat seperti contoh-contoh. Ya. Jadi kalau yang pertama itu perbedaan dalam memberi nama, memberi lafaz. Ya, perbedaan dalam memberi lafaz tapi maknanya sama, beda lafaz doang. Itu nggak bertentangan kan? Cuman beda istilah. Ya, makanya kan ada perkataan la musyahata fil istilah ba'da ittifaqil makna. Tidak perlu ada perdebatan, permasalahan dalam perbedaan istilah kalau maknanya disepakati. Maknanya esensinya sama, tapi ya pihak ini menamakan dengan nama ini, pihak ini menamakan dengan nama itu, silakan istilah perbedaan itu, yang penting esensinya. Itu tidak bertentangan. Ya, perbedaan bahasa orang Sunda, orang Jawa itu beda-beda kan, tidak bertentangan. Nah, yang kedua perbedaan dalam memberi contoh tadi. Ya humal ghalib fi tafsir salafil ummah, itulah yang dominan dalam tafsir salaful ummah. Maksudnya generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Alladzi yudhannu annahu mukhtalafun, yang dikira disangka bahwa itu berbeda pendapat, berselisih, padahal hakikatnya tidak. Wa min at-tanazu'il mawjudi anhum ma yakunu al-abdu fi
tama mu'tamilan lil amri. Dan di antara perbedaan yang ada dari mereka adalah yang lafadznya berkemungkinan terhadap dua perkara. Imma likauni mushtarakan fil lughati, ya bisa berupa keadaannya itu mustarok ya dalam bahasa. Mustarok itu apa? Satu lafaz banyak arti, bermakna ganda. Kalabdi koswaro, seperti lafaz koswaro, alladzi yuradu bihi romi, yang dimaksudkan dengannya adalah ar-romi yang melempar, wa yuradu bihil asad, dan dimaksudkan juga adalah singa. Jadi bisa yang melempar, bisa singa koswaro itu. Farrot min koswaro gitu. Walabdu as'as alladzi yuradu bi iqbalul lail wa iqbal. Kata as'as itu maknanya ganda, bisa datangnya malam atau berakhirnya malam. Nah itu mustarok. Nah di situ berarti ada perbedaan juga, karena memang secara lafadznya ya memberi kemungkinan terhadap makna yang berbeda tersebut, mustarok. Ini menjadi sebab-sebab perbedaan ya. Ini sebenarnya umum ini ya, baik memahami Quran, memahami hadis, termasuk juga dalam ilmu fikih misalnya ada perbedaan.